Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lera Trijayantis dengan NIM 23120210027. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan pengampu Bapak Oyan Eka Paramarta, SPD MPD. Jadi di video kali ini saya menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan antara model pendidikan segregatif dan pendidikan inklusif di Indonesia, dan sistem mana yang paling realistis diterapkan. Jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit saja mengenai perbedaan arti pendidikan segregatif dan juga inklusif menurut teori yang saya dapatkan, yaitu Nuraini pada tahun 2020. Jadi, pendidikan segregatif ini merupakan sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah khusus seperti SLB, sekolah luar biasa. Sekolah yang hanya ada siswa yang memiliki keterbelakangan mental. Sedangkan pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang menggabungkan antara anak keterbelakangan mental dengan anak reguler menjadi satu lingkungan sekolah. Jadi, yang selanjutnya adalah terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari sistem pendidikan segregatif. Yang pertama yaitu metode pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan individual siswa. Jadi, sesuai dengan jenis keterbelakangan mental masing-masing, mereka mendapatkan metode khusus untuk belajar. Jadi, kelebihan yang kedua, yang terakhir, memiliki guru khusus dan fasilitas yang khusus sehingga pendidikan ini menjadi lebih efektif begitu. Dan adapun kekurangan dari pendidikan segregatif ini, yang pertama, anak memiliki siswa memiliki jarak sosial terhadap siswa yang lain karena kelas masing-masing dari sistem pendidikan segregatif ini dipisahkan sesuai dengan jenis keterbelakangan mental mereka, begitu. Dan yang kedua itu tidak merata sistem pendidikan di Indonesia ini terlaksana, begitu. Demikian mengenai kelebihan dan kekurangan pendidikan segregatif. Yang selanjutnya adalah kelebihan pendidikan inklusif. Yang pertama itu anak siswa tidak memiliki jarak sosial terhadap yang lain karena di mana pendidikan inklusif ini digabung antara yang memiliki keterbelakangan mental dan juga anak yang tidak memiliki keterbelakangan mental. Lalu yang kedua, berkurangnya diskriminasi atau lingkungan sekolah ini menjadi setara, jadi tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Yang selanjutnya itu membangun stigma masyarakat, jadi masyarakat menjadi lebih menghargai perbedaan dan juga adil. Adapun kekurangan dari pendidikan inklusif ini, yang pertama itu kurangnya kesiapan sekolah, yaitu guru profesional yang terbatas, metode juga belum tersusun dengan efektif, dan juga fasilitas yang belum terpenuhi. Dan yang selanjutnya itu kurangnya pemahaman orang tua dan juga masyarakat yang belum paham mengenai penyelenggaraan sekolah inklusif ini. Nah, kemudian jika dilihat dari kondisi Indonesia, sistem yang paling realistis diterapkan yaitu adalah pendidikan inklusif. Karena di mana kita mengetahui bahwa kebijakan pemerintah nasional sudah sampai mengarah ke pendidikan inklusif. Selain itu juga pendidikan inklusif juga dapat memberikan kesetaraan bagi semua anak untuk belajar di lingkungan sekolah yang sama tanpa adanya diskriminasi atau membeda-bedakan antara satu dengan yang lain seperti itu. Sehingga dalam sistem inklusi siswa dapat berkesempatan untuk berinteraksi dan juga belajar bersama. Jadi demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif ini lebih realistis diterapkan di Indonesia karena sistem pendidikan ini mampu menyetarakan setiap anak, jadi dapat adil dan juga efektif dilaksanakan. Jadi harapan saya juga terhadap eh, sistem ini itu semoga pemerintah
dan lembaga pendidikan lainnya dapat meningkatkan sistem ini menjadi sistem yang lebih baik lagi dan lebih siap lagi untuk diselenggarakan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.